Biar kalian tahu gitu loh, bener kagak sini gitu. Iya. Apalagi sih gitu. Nah, kosong banget. Boleh mungkin disembunyiin sebetulnya di belakang sofa. Gak ada, gue udah ngecek. Udah Gue udah ngecek. Ntar ya bagi alamat, enakan gandengan tau daripada sendiri-sendiri. Oh, waduh, truk aja digandeng. Masa usaha kamu? Ari, Enggak. Sorry. Gak ada yang gandeng. Ini udah 6 tahun. Kabar-kabarin kalau mungkin di Cikole gitu ada salmon ya, kabarin. Gue juga mau sih kalau kagak import begitu, ngurang-ngurangin biaya ya gitu. Tapi sayangnya gak ada yang enak. Mau banget. Orang ini bundling sama sofa, kita sih udah siap kapan diangkut. Halo, hai semuanya. Selamat datang kembali di Podcast Lab Kumparan bersama BCA. Ketemu lagi nih buat yang baru aja gabung sama kita. Ini adalah sebuah podcast yang akan ngebahas serba-serbi menjalankan UMKM barengan sama saya Rio Astungkoro dan saya Winda Dwi Astuti. Tentunya senang banget bisa kembali lagi bertemu dengan teman kumparan semua. Tapi sebelum kita memulai podcast hari ini ya, aku mau infokan dulu bahwa teman kumparan tidak perlu khawatir. Kita semua sudah menjalankan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. itu dia. Udah gitu juga sebelum live nih ya, ruangan ini itu udah disterilisasi semuanya dan pastinya juga kita sudah menjaga jarak. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya aman, amin ya. Amin. Jadi kalau boleh mungkin kita izin untuk buka masker, boleh? Izin dulu ya. Iya baik gak masalah. Anyway Win, apa kabar? Luar biasa loh. Aku seneng nih kamu nanya-nanya kabar ya. Iya. Di era pandemi kayak gini tuh kalau nanya kabar tuh sesuatu hal yang penting loh ya kan. Benar, menjadi lebih penting daripada biasanya. Tapi kebetulan nih ayo, sekarang kabar aku lagi kurang baik sebetulnya. Nggak ada. Biasanya kalau orang ditanya apa kabar, baik-baik gitu. Saya mau cari yang beda aja sih sebenarnya. Minta dipancing kayak kenapa nih gitu ya. Ya sekarang lagi resah, lagi galau gitu sebetulnya. Sekarang gitu. Sorry banget nih gak kelihatan. Masih ketawa-ketawa aja kayaknya deh. Di tengah resah dan galau kok ketawa-ketawa. Kan pandai bersandiwara Oh ya. gitu. Emang kenapa? Mungkin cerita sedikit, ada masalah apa mungkin yang kamu hadapin? Ya sebetulnya sama sih seperti masalah orang-orang pada umumnya ya. Jadi kemarin juga aku baru ketemu sama teman-teman lamaku. Nah tapi awalnya niatnya mau silaturahmi sebetulnya ya Iya kan. dong, kalau ketemuan teman pasti mau pengennya tuh silaturahmi, ngobrol, nanya kabar ya kan. Benar banget, tapi pulangnya malah jadi galau. Karena ternyata sebagian besar dari mereka ini sekarang sudah menjadi wirausahawan gitu. Udah punya usaha sendiri. Bagus dong sebenarnya. Iya, tapi kan jadi minder aku tuh. Paham gak sih kamu? Aku tuh jadi minder, ngerti kan? Karena sekarang gini, mereka udah punya usaha sendiri. Dan begitu aku ngobrol, omsetnya gede-gede nih Yoyo. Oh ya? Iya, jadi aku mikir kayak, wah mereka ternyata punya sumber penghasilan yang banyak banget. Dan yang bikin makin happy adalah itu dari usaha mereka sendiri gitu. Aku tuh sebetulnya kan kepengen banget nih bikin usaha. Tapi terus terang saja ya, masih takut gitu. Masih kayak bisa berkembang gak ya usaha aku gitu. Itu yang selalu bikin aku worry. Oke, for some reason ini nyambung banget sama apa yang aku alami juga ya. Karena aku pengen bikin usaha dari dulu tapi sama ada rasa ketakutan juga gitu ya. Dan sebenarnya pas banget kalau kita kan sempat ngomongin juga beberapa tahun lalu lah ya. Ngomongin tentang masalah username sama password tuh. Kamu tuh yang bantuin aku buat ngasih insight kayak gitu. Yes. Nah kali ini aku yang akan membimbing kamu. Wow, ke jalan yang lurus gak tuh kira-kira? Kesannya aku pinter banget ya hari ini ya. Betul sekali. Gak, tapi beneran. Kali ini mungkin aku akan ngasih insight juga buat semua yang lagi nonton kita saat ini gitu ya. Buat ngikutin ceritanya salah satu mantan penyiar radio. Ini aku sempat ketemu kemarin soalnya itu sempat ngobrol sama dia. Sekarang sudah mulai beralih menjadi seorang pengusaha. Jadi kita pengen tahu nih apa aja yang dilakukan sama beliau sampai akhirnya bisa bikin usaha, punya usaha yang dirintis dari nol sampai sekarang sudah berhasil seperti sekarang ini. Wah, aku seneng deh Yo. Iya kan? Kamu sangat-sangat mengobati kegalauan aku ya. Kamu hadirkan orangnya ke sini. Ini antara aku punya indera keenam atau memang aku tahu banget permasalahan yang terjadi dewasa ini gitu ya. Sengaja kita akan mengundang ya seorang wanita yang sangat cantik dan inspiratif sekali. Ada Mbak Anka Tamaruyatna ya, yang cocok banget buat kita tanya-tanyain seputar dari UMKM.
Hai Mbak Anka. Selamat apapun itu ya. Ya. Kapan aja bisa dengerin ya. Betul. Selamat pagi bisa, selamat siang bisa, selamat Iya. sore bisa. Pokoknya yang jelas semua semoga hatinya nyaman dan tenang. Gitu Amin, aja. amin, amin. Sehat semua ya. Sehat. Agak galak ya tapi sehat ya gitu. Karena itu sehat kan penting banget ya. Jadi Betul, kita sampai betul. make sure banget kalau sehat ya. Iya. Sehat, Sehat. ya. Tapi kalau misal tadi kamu sempat ngomong ya, dulunya jadi penyiar ya Iya. kan. Terus sekarang jadi podcaster nih ya kan. Mm-mm. Mbak Anka juga sibuk nge-host juga nih ayo. Serakah ya? Karena ya apa kayak bisa gitu kurang-kurangin ya. Jangan dong rezeki buat anak gue. Jangan bener. dong. Kalau gitu sekarang sibuknya apa nih Mbak Anka? Apa ya kalau ditanya sibuk, Mm-mm. sebenarnya sebagai seorang ya masih seorang ibu udah pasti, istri juga gitu. Terus sekarang sih lagi sama podcast aja ya kan. Dan lah itu merambah ke yang tadi kamu ceritakan kegalauan kamu. Jujur bikin galau juga sih emang Kan? punya usaha tuh ya. Karena ada momennya kita happy banget gitu ya di awal, kita wah banyak ide, banyak apa, terus habis itu mulai mikirin gimana cara mengimplementasikannya gitu Bener. kan ya. Sampai akhirnya ya budgeting lah. Wah semuanya deh tuh DNA-nya kita kerucutin, kita tuangkan dari mulai kayak bahasa visualnya, belum lagi ke produknya, pokoknya 360 kan semuanya gitu. Nah di situ tuh banyak muncul kegalauan sejujurnya. Bentar, kita pengen tahu dulu usahanya ada apa aja sih? Nggak apa-apa loh kalau misalnya mau dikasih tahu. Wow, oke. Promo gratis. Jadi lucunya ya lagi pandemi gini gitu, tiba-tiba ada peluang-peluang yang aku nggak pernah pikirkan sebelumnya gitu. Jadi berawal dari, jadi yang pertama itu aku bikin duriang namanya. Duriang itu durian bikin riang. Wow. Gimik. Iya. Nah, dia kan gimik Sama gitu. kepribadiannya Ria. Iya gitu betul. kan pengennya. Karena kenapa namanya duriang gitu? Karena satu, maksudnya kenapa duriang yang aku mulai pertama? Karena aku tuh suka banget sama durian. Oke. Terus jualan apa ya pertama kali gitu. Yang aku tuh pas jualan sesuatu yang aku emang suka banget. Aku suka banget durian. Kamu suka durian gak? Suka dong. Suka gak? Suka. Bagus. Karena ada yang gak suka banget kan. Katanya ada. bau lah apalah Betul. gitu. Jadi awal aku mencoba untuk jualan yang aku emang suka banget. Jadi durian. Oke. Zet gitu ya di tengah tahun. Tiba-tiba ketemulah tawaran, datanglah si offering itu dari partnerku di Guresu. Akhirnya aku dagang sushi. Wow. Sebenarnya basically jualannya sushi ya. Mm-mm. Tapi ketika aku awal jualan itu yang harus aku pikirin gimana ya caranya sushiku itu bisa dilihat sama orang lain. Oke. Minimal di luar yang dagang sushi mah banyak banget. Ya Iya. nggak sih? Iya dong. Pengen gitu kayak, tapi pengen deh dagang yang ini tuh dapat gitu awarenessnya orang dapat, rasanya juga orang cocok gitu. Ketika menerima mereka juga senang, mulai dari menerimanya, ngerti nggak? Artinya maksudnya sampai packagingnya semuanya gitu. Aku bener-bener mikirin tuh dari awal lah. Tapi yang menarik adalah karena berawal dari seorang penyiar dari Trax FM, betul ya? Iya betul. Udah gitu tiba-tiba banting setir jadi seorang pengusaha, men. Ya. Ini apa yang mengawalinya? Apa tiba-tiba kepikiran kok gue jadi banting setir ya? Iya karena gini loh Win gitu. Waktu aku jadi penyiar gitu kan, aku tuh dari kelas 2 SMA. Jadi dari 2006 gitu Senior. sampai lebih ke tua ya, agak senior ya gitu. Jangan gitu lah, biasa aja kok. Dari SMA sampai 2013 ya di radio aku tuh. 2013 salah dong, 2013 selesai di situ. Iya, pindah ke radio Pindah lain. ke radio lain gitu. Terus 2018 aku menyelesaikan karirku di dunia peradioan gitu kan. Move ke podcast gitu. Itu kan ibaratnya kalau kita kangen sama siaran gitu ya, itu mungkin terobati di podcast. Oke. Tapi bisa dibilang, tapi kok masih agak sama juga ya. Maksudnya patternnya tuh masih di situ-situ aja. Sampai akhirnya boleh kali ini kita berangkut lagi, keluar dari comfort zone. Belajar sesuatu yang baru, seru kali ya. Karena pandemi kan bikin kita kan lumayan ngapain lagi ya gue gitu gak sih? Iya. Apa ya gue bisa Cari kegiatan gitu. ya. Iya, selain cari kegiatan cari cuan. Betul. Gitu. Jadinya akhirnya pas ada kesempatan-kesempatan itu datang, aku coba gitu bener-bener dari nol. Dan apa hubungannya ya dari siaran ke dagang gitu. Karena menurutku once akhirnya aku punya Guresu, aku belajar untuk mengkomunikasikan dari cuman makanan loh. Gimana ya gue dagang pandemi cuman bisa dagang dari social media, tapi people have to know that gue tuh menjual sushi yang ini enak loh rasanya. Oke.
apalagi kalau bukan theater of mind. Disitulah aku akhirnya kayak skill komunikasiku mungkin bisa mungkin bisa dicurahkan di situ. Bisa diasah di situ ya. Bisa diasah di situ. Luar biasa. Ini aku salut banget loh, Yuk. Ini Mbak Anka ini bener-bener bukan cuman banting setir doang, tapi bener-bener belajar dari nol. Kalau kamu dari tadi dengerin cara Mbak Anka ngobrol tuh dia bener-bener mikirin semuanya dari nol dan experience ini kerasa banget nih. Gitu Ini ya. kalau misalnya aku mau nanya ya, Mbak Anka boleh ya. banget, Aku dengan kegalauanku dan Iya, juga teman-teman monggo. kumparan mungkin yang lagi pengen buka UMKM terus bingung ya Iya. kan harus mulai dari mana. Ini kan kadang jadi pertanyaan nih Mbak Anka. Iya. Yang selalu terbesit di pikiran pertama itu adalah oke, kita mau usaha, kita Iya. mau punya jadi pelaku UMKM Betul. gitu ya. Mhm. Apa pertama kali nih yang harus kita persiapkan? Yang harus kamu persiapkan menurutku kamu yakin sama produk yang kamu jual sih gitu. Kadang tuh kita suka ya balik lagi misalnya aku gitu ya jual sushi gitu. Cobain dong, nggak enak ya? Terus kayak gitu duluan kan. Iya. Kita kalau mau dagang tuh nggak enak ya, nggak enak. Padahal belum juga dicoba Insecure. gitu. Insecure tuh menurutku insecure tuh bukan cuma masalah di diri ya gitu. Tapi apapun, karena ketika udah insecure sekali gitu. Sekali lo insecure untuk diri lo sendiri, lo pasti akan ngebawa vibe itu kemana-mana gitu. Lo tuh harus yakin kalau produk lo tuh enak. Kalau emang enak ya gitu, lo yakin aja gitu. Karena kalau bukan lo yang percaya sama si bayi lo itu yang adalah produk, mau siapa lagi yang percaya gitu. Wah, kan? gila, ini masukan yang penting banget. Ada beberapa hal yang memang harus dihadapi ketika Iya. memulai sebuah usaha. Pusing-pusingnya pasti ada, tadi juga disebutin ya. Ada. Tapi ada tantangan gak sih yang kemudian dihadapi oleh dirimu as a new person right now Iya, yang iya. sudah mulai usaha, iya kan? Ada banget lah, ada Kayak apa banget sih? yo. Karena aku kan baru ya di sini gitu. Aku baru, aku belum bener-bener bilang nggak tahu apa-apa, ya nggak tahu apa-apa lagi gitu. Sorry ya, kita nggak bisa masak, kita mah jujur aja. Serius? Tapi kita tahu makanan enak, ngerti nggak? Oh, bener. Jadi lebih ke ya gitu, maksudnya aku nggak bisa masak, maksudnya bisa masak biasa-biasa aja gitu bisa, cuman ya nggak salah gitu nanya. Tapi nggak bisa deh, hitungannya kalau dibanding ibu-ibu lain mah nggak bisa, gue mah ngaku aja ya gitu. Cuman aku suka banget makan, Win, aku suka banget makan, jadi aku tahu lah kalau makanan enak, aku tahu lah makanan enak. Oh, Makanya karena indera itu ada banyak ya. Maksudnya ada indera perasa, ada tangan gitu. pengecap sama perasa aktif banget coba. Iya. Mungkin tangan gue emang gak jago, tapi indera Itu perasa dia. pengecap gue Gitu, dapat jadi- diandalkan. Gitu, jadi kita andalkan apa yang bisa kita andalkan. Namun tantangannya di mana gitu ya? Tantangannya tuh akhirnya datangnya justru dari internal sih menurutku. Oke. Karena sistem yang kami bangun sekarang gitu ya, perlahan tapi pasti, itu juga pasti kan ada kecotnya lah ya. Nggak mungkin nggak kecot. Maksudnya ada lah kayak miss-missnya. Terus habis itu misalnya kayak let's say supplier salmonnya nggak fresh apa gitu-gitu, sedangkan pesanan lagi banyak kayak Iya, gitu-gitu. Karena kita memasok ibaratnya bahan baku dari luar yang banyak sekali peraturannya gitu, dan banyak banget juga kesulitan untuk akhirnya sampai ke sini. Makanya itu penting banget kita punya networking yang kita harus kenalan sama banyak orang sih intinya. Apalagi kalau misalnya kita baru terjun di satu bidang gitu ya, nggak mesti F&B juga gitu, apapun. Kalian kan UMKM lokal tuh luas ya. Ini aku juga maksudnya nggak cuman Guresu ya, Guresu tuh juga dibantu sama teman-teman, masukan-masukan teman-temanku yang punya bisnis F&B duluan gitu. Jadi nggak mungkin lah ada Guresu kalau nggak ada kalian semua gitu. Wow, tapi cara penyampaiannya tuh seru banget ya. Iya. Dia bisa nyeritain kalau iya nih, bahkan salmonnya tuh dari impor gitu ya. AKA ini tuh premium banget. Jadi kayak halus banget buat nyebutin kalau produk Guresu gue premium. Kabar-kabarin kalau mungkin di Cikole gitu ada salmon ya, kabarin, gue juga mau sih kalau kagak import begitu, ngurang-ngurangin biaya ya gitu. Tapi sayangnya nggak ada yang enak gitu. Bener banget, kalau bisa kita salmon dari ikutin. Sumedang kita ambil salmon. Itu salmon sama tahu. Makanya kita angkut sama tahu-tahunya ya. Tapi tadi kalau dengerin Mbak Anka cerita ya, sebetulnya aku tuh mikirin ya kalau aku jadi Mbak Anka tuh aku pusing banget yo sebetulnya, karena yang diurusin itu kan bukan cuma soal pengelolaan modal, tapi juga operasional gitu. Kayaknya aku belum bisa deh gitu jadi Mbak Anka yang fokus ke banyak hal, banyak usaha. Kemudian mungkin ya kalau aku jadi Mbak Anka mungkin aku cuma fokus ke beberapa aspek doang, sisanya aku nggak bisa tuh mikirin ini promosinya gimana, Bener. packagingnya gimana, tolong deh orang lain dipikirin jangan saya gitu. Kalau misalnya aku boleh kasih masukan nih, kamu juga bisa ikutan misalnya kayak tadi yang Mbak Anka bilang, misalnya kolaborasi gitu kan, itu bisa banget. Atau juga bisa ngobrol-ngobrol sama
teman-teman sejawat gitu ya. Waduh. Karena yang tadi disebutkan di awal gitu ya, kalau di BCA juga ada yang namanya program BCA Bangga Lokal, Win. Nah itu yang tadi kamu mau sempat ceritain gak Iya, jadi. itu Gimana dia. tuh? Boleh Ceritain dong dong, dikasih yuk. tahu, kita nih udah nunggu banget Iya. dari tadi nih. Standby. Di momen ini aku akan terlihat pintar banget ya. Parah. Aku Silakan. suka. Tapi ini benar banget. Jadi BCA Bangga Lokal ini adalah program dari BCA yang mau memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia dengan cara menyediakan pembinaan soal produk sampai dengan pembinaan program untuk media promosi. Jadi dengan bergabung bersama BCA Bangga Lokal, kita tuh bisa bergabung dengan komunitas-komunitas UMKM lokal lainnya yang ada di bawah naungan Bank BCA gitu. Wow, itu bagus banget. Maksudnya berarti gabung sama komunitas, bisa Iya. saling sharing sama pegiat UMKM gitu. Iya, iya. Nah itu maksudku itu, karena tadi aku bilang itu kan poinnya di networking ya gak Iya, sih? betul. Kita tuh butuh banget gitu tips, butuh banget trik gitu yang kita tuh belum tahu. Makanya dengan ngobrol sama sesama pegiatnya itu tuh kayak ini loh gitu. Disitulah aku merasa tidak ada apa-apa dan disitu aku mau belajar banget justru. Ya kan, karena kalau kita ngerasa kayak so iye banget, gue udah paling bisa, gak akan bisa deh bener. Iya, iya, iya. Gitu. Dan kadang para pelaku UMKM itu ketika mau mulai usaha gitu ya, mereka bingung gue bisa share sama siapa ya. Iya, gitu. iya, Gue iya. pengen nanya ini ke siapa ya, kurang gitu, kurang Bener. networkingnya. Ini bisa jadi solusi berarti. Itu support system baru menurutku. Loh, nggak usah jauh-jauh ya, ngobrol kayak gini aja. Aku yang belum punya usaha, akhirnya jadi mikir, oh iya ya, maybe we have to start from the very beginning. Iya. From the scratch karena sudah ada bukti nyata bahwa Mbak Anka aja bisa. Kan doi senior gue di penyiar. Aduh, ketahuan lagi umurnya. Iya. Maha guru. Maha Aduh. guru. Jadi sekarang kita sebenarnya tuh nggak usah pusing-pusing lagi juga. Kalau misalnya kita mau cari komunitas gitu ya. Iya. Ini obrolan kayak gini mungkin sudah dibantu oleh BCA. Mungkin kedepannya mau ngobrol-ngobrol sama komunitas lain juga bisa. Kalau misalnya mau join juga bisa. Udah gitu saling sharing bareng sama pegiat UMKM lainnya di bawah naungan Bank BCA tuh bisa banget. Gak cuma benefit sharing ilmu aja nih ya. Tapi juga ada benefit lainnya yang bisa didapetin kalau misalnya mau join dengan program yang satu ini. Jadi kita bakalan menjadi orang pertama yang selalu diupdate pas lagi Bank BCA tuh ngeluarin cara pembayaran yang terbaru. Gitu. Ini berarti semua hal yang dibutuhkan para pelaku usaha dong yuk. Iya bener serius. Jadi kita tuh juga bisa ngasih jangkauan promosi yang luas lewat media milik Bank BCA. Kalau misalnya kita pengen baru banget nih ya. Iya. Memulai usaha gitu ya. Terus juga pengen belajar lebih lagi. Bangga Lokal ini juga siap untuk ngasih binaan buat ngejalanin UMKM. Jadi mulai dari pengembangan produk sampai ke pembelajaran terkait gimana sih caranya menggunakan media promosi yang efektif gitu ya. Jadi kita gak perlu takut lagi buat memulai usaha dengan pengetahuan yang seminim mungkin. Oke, Gitu. kalau misalnya dari tadi kan kamu bilang udah bisa memberikan pembinaan ya kan, pengelolaan, kemudian memberikan wadah untuk networking nih. Nah berarti sejauh ini udah ada produk-produk UMKM yang join atau belum? Uts alias udah. Wow. Oks. Boleh tolong dikasih tahu gak nih? Oks. Boleh kali contekannya. No, actually surprisingly ini adalah beberapa produk yang kita udah pakai sehari-hari. Makanya apa aja itu kan yang harus kita ketahui justru kan. Oke. Kita selama ini kayak mikirnya kayak jauh-jauh banget gitu. Hmm. Salah satu yang aku pakai sekarang bahkan BLP ada kan? Ada serius. Aja gitu. Ini saking banyaknya gitu ya. Mungkin aku nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Iya, Tapi iya, beberapa aja. Kalau dari kosmetik tuh ada Salsa Cosmetics, ada BLP yang tadi disampaikan sama Mbak Anka. Ada Bathaholic juga. Nah kalau dari produk makanannya ada Baker Smith, ada Dua Coffee, Aduh. ayam ke Prabon, ya kan. Favorit. Ada Abon Cap Koki. Ih. Untuk urusan fashionnya ada Local Strong, ada Matoa, sama Inspirasi Baju Bodo. Jadi ini yang ngejual baju tradisional dari Bugis Makassar. Gitu. iya. Inspirasi Baju Bodo ya? Iya, Ah. iya. Benar-benar. Lah ini berarti brand-brandnya sebetulnya yang Udah udah, well known. sering, udah well known, udah sering kita dengar, bahkan Iya. sering kita pakai juga dong berarti sehari-hari. Benar, ini baru sebagian kecil aja yang disebutin. Karena sebenarnya masih banyak lagi yang udah join. Ya. Ini kalau nggak salah udah sampai 500-an UMKM yang gabung sama Bangga Lokal. Wah, banyak banget. Banyak. Maaf Ini Pak, saya banyak pikir banget. masih baru Pak. Iya. Ternyata udah 500-an. Banyak yang sudah join dengan Bangga Lokal. Aku jujur sebagai orang lokal bangga. Bangga banget. Yang sebentar lagi Mbak Anka akan juga ikutan join nama Bangga Lokal gue rasa ya. Saya langsung dihubungi ya. Gitu. Enggak, tapi ini seriusan bagus banget karena buat aku pribadi ya yang paling aku suka itu bagian dimana kita tuh bisa gabung sama komunitas yang sama-sama
pegiat UMKM lokal. Jadi kayak berangkatnya bisa bareng-bareng. Betul. Tapi sebenarnya yang paling penting juga adalah ini bukan cuma untuk UMKM baru, tapi untuk UMKM yang sudah jalan juga bisa join di sini. Gitu. Jadi aku bisa dong ya. Bisa, kau bisa. Aduh, aku mau coba ntar aku berarti ngobrol-ngobrol sama tadi tuh ya, yang mereka-mereka yang sudah pendahuluku ya. Benar. Di atas langit masih ada langit. Iya, makanya itu dia. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita hijaukan rumput kita. Jangan mau kalah, betul. Tapi tadi kan Mbak Anka selalu nih mention kan soal kolaborasi gitu. Itu juga salah satu hal yang bener-bener jadi concern orang sekarang. Tadi Mbak Anka juga sempat ngomong nih, kalau udah nggak zaman deh sekarang tuh kompetitif gitu kan. Kalau mau bikin brand, aku akan mengalahkan dia gitu. Bener-bener serem banget gitu. Selalu mindsetnya mau mengalahkan. Kenapa kita nggak kolaborasi? Dan ini juga lagi jadi tren kan gitu. Kolaborasi untuk bikin promo bareng, produk bareng. Jadi di zaman now itu daripada kita cuma ngumpul-ngumpul ngomongin orang, mendingan juga ngomongin yang kayak gini. Bener. Bikin kolaborasi ya kan. Lebih berfaedah. Nah ini sebenarnya proses banget seperti yang disampaikan sama Mbak Anka tadi gitu ya. Kalau kolaborasi itu emang penting banget untuk UMKM untuk bisa berkembang. Karena kita bisa menggapai pasar-pasar yang sebelum itu kita misalnya mungkin mereka nggak tahu produk kita tuh kayak apa gitu ya. Nah kebetulan BCA Bangga Lokal tuh punya program yang mendorong kolaborasi antara brand supaya UMKM itu bisa menciptakan produk yang inovatif. Namanya adalah kolaborasi. Cakepnya dari kata kolaborasi lalu ada aksi di dalamnya, so you gonna walk the talk, right? Wow. Amazing, shining, shimmering, splendid. Bukan lagi. Bukan lagi. Tapi kalau boleh tahu nih, berarti di dalam program ini ya udah ada UMKM-nya apa aja nih Ayo yang sempat berkolaborasi? Iya. Aduh aku dites lagi nih. Aku maunya kamu gak setengah-setengah di sini ya. Aries yang push, aku yakin kamu tahu jawabannya. Iya bisa banget. Ya, apa coba? Jadi sebenarnya program yang satu ini tuh udah menggait kolaborasi antara 11 brand UMKM dan juga 5 kreator kreatif ya. Salah satunya adalah kolaborasi antara Specialty dan juga Astro Ruby. Jadi mereka tuh bikin kayak hamper set gitu, tapi desain packagingnya tuh pakai motif batik. Jadi ini emang bagus banget kolaborasinya. Dan ini nunjukin banget kalau ini produk punya Indonesia. Nah sebenarnya selain mereka tuh masih banyak lagi juga yang udah berkolaborasi lewat program yang satu ini gitu. Tahu gitu Maya, dari dulu aku mah udah join. So kumaha tuh caranya gampang nggak Atuh jangan ditanya. kumaha. Imam nih gampil pisan ya kan. Gampang banget Mbak Anka. Jadi kita tinggal pergi aja langsung ke websitenya www.bca.co.id/banggalokal. Udah gitu kita isi formulirnya dan juga pendaftaran yang dibutuhkan. Nah kalau pengen cari tahu nih lebih lanjut lagi tentang program yang satu ini, program Bangga Lokal ini, itu bisa juga langsung ke link yang tadi udah aku sebutin. Nah kalau misalnya udah tahu secara lengkap apa aja benefitnya dan UMKM apa aja yang tergabung di dalamnya, mungkin bakal semakin tertantang juga untuk ikut join ke dalamnya gitu. Iya sih, itu sih kalau kita udah tahu ya, maksudnya kalau udah paham kayak gitu, kan artinya kan ini harus disebarin sama banyak orang. Betul. Ngasih program-program kayak gini tuh, misalnya orang tuh harus lebih aware gitu. Gimana nih, ada kesempatan bagus kita kolaborasi, jangan melulu. Kadang tuh kita suka berhenti atau stuck di enggak, gue mau idealis, karena ini brand gue. Sorry yang kayak gitu sih ya bukan gimana ya, boleh tapi di tahun ini sayang kalau cuman maunya gitu aja. Jadi harus banyak tahu sumber-sumber seru lainnya di luar sana. Betul. Gitu. Jadi gerakannya nggak gini tapi gitu. Iya gitu loh. Yuk berenang yuk ke kali mana benar-benar. Dan ini memang sayang banget sebetulnya kalau nggak dimanfaatkan gitu kan. Karena ini semuanya membantu para pelaku UMKM mungkin yang sudah pernah berjalan atau yang baru mau mulai nih ya kan. Tadi sudah diberikan pembinaan, bantuan networking dan lain sebagainya. Aku pun dengar tadi penjelasan Mbak Anka, aku jadi semakin mengerti ternyata kalau misalnya aku mungkin setelah ini mau mulai buka usaha, aku mulai tahu nih apa yang harus aku pikirkan ya kan. Mulai dari idenya ya kan, pengelolaan modal, tadi ngurusin operasional, terus attention to details juga kan, tadi pikirin packaging ya kan, sampai ngobrol sama driver online gimana nih sosial medianya juga. Betul, sosial media. Luar biasa. Aku jadi senang sekali ya. Inilah salah satu hal yang menyenangkan dari menjadi host ya. Benar. Kita juga belajar ya kan dari ahlinya ya kan. Gak salah gue bawa doi ke sini kan. Betul, terima kasih loh kamu udah bisa baca pikiran aku tadi. Dia satu set kita disewa sama sopanya gitu. Jadi
Nyublim begitu ya. Oh, menyatu. Nyatu kita sih sama Sofa, orang tadi datang juga bareng. Gini dari tadi. Betul, udah sepakat. Turunin dari box juga begini kondisinya. Dari rumah udah kepasang ini kalau boleh tahu. Udah kita mah standby buat Aryo. Sorry, ini UMKM lokal juga. Oh bener. Makanya kolaborasi sama saya. Oh bener. Nempel Nyatu gitu. kan? Nyatu aja udah. Mbak, aku boleh tahu gak sih kalau misalnya Boleh. kamu kan dari tadi cerita terus kan soal gimana kamu memulai awalnya tadi banting setir gitu kan, terus Iya. memulai semuanya dari nol gitu. Kalau buat kamu personally, kamu impiannya apa sih Mbak sebetulnya buat usaha kamu dan juga untuk pelaku-pelaku UMKM di luar sana supaya usahanya lebih berkembang gitu? Satu sih jangan takut untuk nyoba ya gitu, karena aku tuh nggak pernah kepikiran, nggak pernah kepikiran seumur hidup bakal dagang gitu ya, karena buatku dagang tuh menakutkan awalnya. Aduh gimana ya kalau rugi? Nah tuh udah dipikirin ruginya dulu gitu kan. Padahal sebenarnya kan harus kita pikirin justru ada hal baru. Kamu kebayang gak sih kalau kamu baru ketemu sama gebetan baru yang kamu belum tahu dia tuh sukanya apa, terus banyak penasarannya. Anggap aja ketika kamu mau mulai dagang tuh ceritanya gitu. Ini hal baru, kamu banyak yang bisa kamu kulik in a positive way gitu ya. Kamu cari tahu banyak hal, nanti di situ kamu juga jadi bisa acknowledge yourself gitu, karena kamu akan belajar banyak di hal baru itu gitu. Jadi harapanku gitu kalau untuk ya misalnya untuk short term, long term, untuk semua yang lagi aku jalanin sekarang gitu, aku bisa tetap konsisten gitu, bisa terus berinovasi dan gak melulu inovasinya tuh memikirkan gimana caranya bisa lebih dan lebih, tapi gimana caranya bisa lebih mengena di hati orang, di penikmatnya sendiri gitu. Karena aku pengen apapun yang aku jual itu kan dari hati ya, jadi keterimanya juga ke hati orang gitu. Dan gak melulu berhenti di, ya sekarang kan aku masih jualannya tuh bener-bener dari social media aja gitu. Pengen gitu ntar punya apps seru kali ya. Sekarang semuanya pakai apps gitu. Jadi gak kepikiran punya etalase beneran? Kata siapa? Oh oke, serakah juga dia. Iya. Tahu deh ntar waktunya gimana tuh baginya ya gitu. Tapi yang jelas yang namanya mimpi kan kita gak boleh ada batasnya ya yo. Betul. Gitu. Dan semua teman-teman yang lagi menyaksikan, mendengarkan gitu, kita boleh mimpi. Maksudnya we have to aim big gitu. Dan lagi-lagi itu dia tadi, bener sih kolaborasi tuh ya emang kita harus walk the talk gitu. Gak cuman kita ngomong pengen tapi kitanya gak melakukan aksi apa-apa. Dan kadang kita bisa beraksi itu ya karena kita kolaborasi terus. Jadi I'm waiting for lots of collaboration up next sih gitu. Karena ini aja aku sedikit bocoran gitu. Semoga lancar gitu, mohon doanya. Gureso ini akan pertama kali kolaborasi sama malah brand kecantikan. Gak nyambung kan? Itu dia. Makanya kayak kok bisa ya? Aku juga waktu mereka approach kayak kok bisa ya, tapi lucu juga ya gitu. Wow. Jadi ditunggu ya. Kita gitu. tunggu. Tapi sekarang banyak loh yo yang kayak gitu. Dan aku seneng banget Mbak Anka juga mau melakukan ini ya kan. Kadang kita suka, ya itu dia. Kadang kan kita tuh gak, ketika kita bermimpinya luas banget, gak boleh berpatokan dan berhenti di, enggak gue maunya di sini aja. Misalnya kayak, enggak gue pengennya ntar langsung misalnya punya resto dine in gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kesempatannya tuh jauh lebih luas kalau kitanya mau buka mata gitu. Jadi jangan ditutup. Boleh pakai kacamata kuda, tapi kuda juga kalau tidur dibuka kacamatanya gak sih? Gitu. Jadi dia mantau kudanya sampai tidur. Kuda gitulah. Intinya dari kuda kita belajar banyak ya. Bener. Kuda. Fokusnya kok jadi ke kuda gitu, mohon maaf. Gitu. Jadi aku juga masih belajar lah, banyak lah, belum apa-apa beneran deh. Jadi butuh sekali kalian mencoba Gureso Sun. Rendah hati sekali. Biar kalian tahu gitu loh, bener kagak sini gitu. Apalagi sih gitu. Kosong banget. Boleh mungkin disembunyiin sebetulnya di belakang sofa. Gak ada, gue udah ngecek. Gak ada, gue udah ngecek. Ntar ya bagi alamat. Gitu, langsung mode-nya ibu kosan. Tapi aku satu hal yang sangat aku highlight dari obrolan kita dari tadi ya, Mbak Anka tuh selalu menekankan untuk itu tadi. Jadi gak fokus untuk mengalahkan orang lain. Jadi ibaratnya tuh fokus ke pengembangan diri dan juga pengembangan usaha sendiri gitu. Benar, pengembangan diri. Literally ya, gitu. Itu juga. Oh tidak, jangan harfiah ya. Betul. Iya itu salah satu yang benar banget. Karena itu kadang jadi fokus loh. Kadang orang-orang sekarang tuh fokusnya pengen mengalahkan si A, si B. Pengen menjadi A gitu. Pada akhirnya gak fokus sama usaha dia sendiri gitu. Padahal sebenarnya dengan cara bantu-membantu tadi itu bisa banget gitu ya. Kayak tadi kan sebenarnya Mbak Anka bilang mau ada kerjasama sama produk kecantikan misalnya. Sesama lokal UMKM gitu kan bakal bikin apa ya, produknya naiknya bareng-bareng. Iya. Jadi semuanya bareng-bareng. Enakan gandengan tau daripada sendiri-sendiri. Waduh, truk aja digandeng.
Masa usaha kamu? Ari kok Enggak. enggak lah. Sorry. Gak ada yang gandeng. Ini udah 6 tahun. Aduh gitu. Aku sama Mas Reza Candika kayaknya samaan kita. Iya. Pokoknya kita doain mudah-mudahan nanti Mbak Anka kita tunggu ya Yo ya. Iya. Kedepannya bukan cuma ada 3 usaha tapi tiba-tiba buka 30, 300 cabang ya kan. Amin. Setiap kita berjalan sedikit usahanya Mbak Anka ini terlihat di pinggir jalan. Amin, amin, ya Rabbal Halo alamin. investor, halo investor, bagaimana kabarnya? Gitu. Sebelum kita tutup perbincangan hari ini juga nih ya, kalau misalnya di episode kemarin kan Winda yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada aku gitu kan. Nantangin aku lah dengan pertanyaan. Baik. Karena sekarang di episode kali ini aku mau membalikkan kedudukan dan mengetes kemampuan kamu dalam mendengarkan. Lebih ke kompetitif ya. Gak mau kalah kamu tuh. Betul. Nggak boleh 1-0. Nggak boleh. Nah itu kenapa aku juga mengajak perempuan Aries yang juga sama ambisiusnya untuk bergabung dalam permainan ini, iya kan? Oke. Kita ada mainan nih. Ada ujiannya. Ada. Nanti di Ponten ya. Ponten nih. Ada value yang bisa kita dapatkan ya. Tapi kalau misalnya tadi kan Winda mau bikin UMKM nih ya. Nah, mudah-mudahan kamu sudah mendengarkan pembicaraan kita hari ini gitu ya, sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Anka tadi gitu ya. Nantangin ya. Iya dong. Sebelum kita mulai, kita mau kasih tahu dulu peraturannya. Jadi pertanyaannya bakalan aku bacakan barengan sama pilihan jawabannya. Iya. Jadi aku tidak semerta-merta membiarkan kalian langsung menjawab. Baik. Tapi aku kasih pilihan supaya bisa mengecoh ya. Kemudian setelah aku bacakan sampai dengan opsi pilihan ya, aku akan menghitung sampai 3. Nah, bareng-bareng harus dijawab dengan benar. Iya. Paham ya? Win, kita colek dengkul ya Win. Kok colek deng? Maksudnya kabar-kabaran gitu jawabannya gitu. Kalau ini A, ini B ya. Iya, benar. Ini C. A, B, C gitu ya. Aduh, mengajarkan yang kurang baik terhadap teman-teman kita yang masih usia dini ya. Ini mah cuma main-main kan? Iya. Ya, kita main-main juga lah. Ya, janganlah Gimik, kaku-kaku lah. Tetap ambisius ya. Oke, kalau gitu udah siap? Oh siap mainkan. dong. Bismillah. Yuk bisa. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini gampang banget. Pertanyaan pertama kita mulai dengan pertanyaan paling simpel ya. Siap. Oke. Apakah nama program dari BCA yang mendukung pengembangan UMKM lokal? Apakah A. BCA Live, B. BCA Bangga Lokal, atau C. BCA Karier? 1, 2. Aku dulu yang ngitung dong. Aku gak Kita kuat udah nih. Nggak boleh. Sabar. Gak bisa deh. Udah siap? Siap. Oke, nggak usah dipikirin ya. Enggak. Oh, Ini udah di luar Udah di kepala. luar kepala. Oke. Alias gak tahu. Tahu lah. Tahu aja cepet. 1, 2, 3. Ya B. BCA Bangga Bangga Lokal. lokal. Karena sebagai orang lokal kita bangga. Ih, kan lagi. Salut banget. Benar banget. Jadi nama programnya adalah BCA Bangga Lokal. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan kedua ya. Let's go. Baik. Oh, udah siap, gaya banget. Pertanyaan yang kedua ini agak sedikit lebih susah dikit gitu ya, naik levelnya. Bagaimanakah cara untuk bisa bergabung di BCA Bangga Lokal? Apakah melalui A. www.bca.co.id/bangga lokal, B. www.klikbca.com, atau C. www.bca.co.id. Baik. 1, 2, 3. Nggak sih www.bca.co.id/bangga lokal. Tolong dibuka sekarang juga. Karena Mbak Anka sudah ngeceng dari tadi, dia akan bergabung di situ. Jadi dia udah inget-inget pasti ya. Harus. Tapi bener banget. Jadi kalau misalnya dari pembahasan hari ini, kalau ada teman-teman UMKM yang mau ikutan dengan programnya BCA Bangga Lokal tuh bisa langsung kunjungi websitenya www.bca.co.id/bangga lokal. Terus nanti tinggal isi aja formnya, terus ikutin alur pendaftarannya. Udah, langsung bisa bergabung gitu ya. Oke, kita langsung next question boleh ya? Boleh dong. Bisa tolong lebih cepat. Saya sudah tidak sabar. Lanjut lagi pertanyaannya. Siap. Ini pertanyaan terakhir nih kalau gitu ya. Ya sayang banget. Iya. Sombongnya hidup lo, ya Allah. Kalau main kuis kita boleh sombong deh. Yang lain-lain jangan deh. Ya bahaya. Di sini kelihatan dia pinter ya, oke. Selain BCA Bangga Lokal, tadi kita juga ada sempat bahas tentang kolaborasi. Oke. Tolong sebutkan ada berapa brand yang masuk ke dalam kolaborasi. A. 11 brand dan 5 kreator kreatif. B. 11 brand dan 8 influencer. Atau C. 11 brand dan 9 kantor cabang BCA. Oke. Aduh, gampang banget. 1, 2, 3, go. Ada berapa brand? 11 brand. Ada berapa? Aku lanjut. 5 kreator kreatif.
Di sini aku suka sekali, Iya. betul banget. Kamu suka kan cewek-cewek smart kan? Iya. Iya, aku suka. Emang kita inilah, bukan. Tapi generasi yang smart tuh udah biasanya udah Aduh, taken. itu dia Gitu, tuh. Semangat kan? ya Aryo, kita semangatin ya. Terima kasih, terima kasih. Pasti bisa. Bener. Tapi bener banget kalau kolaborasi itu ya, ini program BCA yang melibatkan 11 brand dan juga 5 kreator kreatif. Dalam mereka membuat produk dengan sentuhan yang lokal banget ya. Dan ini mantep banget karena ternyata Mbak Anka dan juga Mbak Winda ini bener-bener memperhatikan dari awal aku sampaikan sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak loh. Terima Harus kasih dong. dong. Aku juga Kita- terima kasih karena pas awal nge-host temanya sesuai dengan kegalauan aku ya kan. Relate ya. Iya relate. Lalu kamu hadirkan Mbak Anka ke sini kan. Jadi dari tadi aku belajar dan aku jadinya tahu nih sebentar lagi aku akan membuka UMKM apa ya Ya. kan. Aku Know you sudah too well. punya tadi insight-insight dari Mbak Anka ya kan. Mau mulai dari mana? Semangat Winda dan Bener. teman-teman semuanya ya. Oh gak usah ngegas, tenang. Harus Ariasnya tuh. keluar di sini. Karena Iya. kadang tuh kalau nggak kadang tuh kita tuh kurang orang yang kayak puk gitu loh, Oh. kayak yuk ayo yuk gitu, kurang ada yang gituin. Jadi Oh. untuk nyemangatin ini mah, untuk bangga lokal ya, Iya, gitu, iya, kita iya. harus tuh semangat yuk. Oke. Tapi kalau di sini cara ngomongnya bukan pupuk ya, tapi kayak Nah. bikin dorong. Lebih Terjun ke loh. apa ya namanya tuh iya bener ngedorong, Nge-push, iya, nge-push. gitu. Iya. Bener, setuju. Well anyway, tapi gak kerasa juga karena Mbak Winda, Mbak Anka ya, ini Iya. sudah Mas Aryo. iya, kita udah ngobrol-ngobrol yang seru banget soal UMKM dan juga program dari Bank BCA begitu ya, dengan bangga lokal kolaborasinya. Emang ya kalau udah yang seru-seru itu tidak terasa ya. Iya. Tahu-tahu sudah sampai ke penghujung acara ya kan. Jadi mudah-mudahan bukan cuma aku doang tapi teman-teman kumparan semua mudah-mudahan bisa mendapatkan insight dari obrolan kita hari ini dan semakin siap, semakin percaya diri untuk bisa mengembangkan usaha kamu. Iya bener banget, tapi beneran aku mau ngucapin makasih banyak buat Mbak Anka yang sudah meluangkan waktunya ke sini. Aku lah ya makasih. Udah bersedia ngobrol-ngobrol gitu ya, sharing sama kita semuanya, terutama untuk teman-teman UMKM yang sekarang ini mau terjun atau mungkin sudah terjun cukup lama tapi kayak gimana cara ngembanginnya, karena tadi yang disampaikan tuh sangat membantu sekali. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya ya. Amin dong. Mbak Anka amin mau ada yang banget. disampaikan mungkin? Ini ya Allah. Apa ya, kalau aku sih pokoknya kalau misalnya kalian abis gagal jangan berhenti gitu, karena buatku tuh kegagalan tuh nggak ada, adanya Oke. pelajaran gitu. Habiskan Jadi kalau jatah misalnya gagal ya. iya gitu, anggaplah itu kayak uang sekolah kamu lah gitu. Tapi ya udah gitu kan, kita tuh pasti pernah ya nggak cuma dalam bisnis aja gitu, mungkin hubungan, mungkin juga apa, tapi itu mungkin affects all gitu ya. Ketika kamu gagal tuh jangan bilang aduh gue gagal lagi, tapi ya pelajaran namanya juga gitu. Jadi mindset itu penting banget ketika kalian mau memulai sesuatu Oke. gitu, apalagi kalau kalian ada trauma di situ, ada keraguan di situ, karena biasanya ketika mau mulai sesuatu tuh pasti hantunya tuh ragu. Iya. Ya kan, kemudian kita juga dihantui juga sama perasaan tidak yakin, Iya. Sama bisa pikiran atau kita. enggak, sama pikiran kita sendiri. Jadi kayaknya waktunya adalah untuk kalian percaya deh sama pikiran kalian. Kalian yang nyetir pikiran kalian mau kemana gitu, jangan terlalu lihat kanan kiri gitu, karena setiap orang tuh diciptakan berbeda-beda. Betul. Dengan potensinya berbeda-beda. Jadi jangan takut kalian tuh ada saingan atau apa. Itu cuman kamu kali yang belum maksimalin diri sendiri. Semangat ya, pasti bisa kok, pasti bisa. Pasti. Jadi silahkan sekali lagi ya, bahwa bukan berarti Mbak Anka ini nyuruh kalau enggak lu langsung terjun aja, enggak. Tapi Enggak. butuh ada perencanaan yang sangat matang. Iya, harus. Tapi learning by doing-nya ini Ingat kuncinya. ya, ada kolaborasi tuh ya, masa sih enggak gitu. Udah pasti iyalah. Jadi manfaatkanlah yang satu ini ya. Tapi dengan begitu maka berakhir sudah obrolan kita. Karena waktunya juga terbatas, kita tahu. Tapi nanti kalau kita undang lagi mau main lagi ya. Mau banget. Boleh. Orang ini bundling sama sofa. Kita sih udah siap kapan diangkut. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut soal program BCA Bangga Lokal tadi, bisa langsung cek aja ke websitenya www.bca.co.id/bangga lokal ya. Ya. Kalau gitu akhir kata, Aryo Astungkoro dan Winda Dwi Astuti dan juga Mbak Anka Tamaruyatna. Kami semua tentunya bersama kru-kru yang bertugas juga kami semua pamit undur diri dari hadapan teman kumparan semuanya. Sampai jumpa lagi di episode dan pertemuan selanjutnya. Bye. bye, stay safe, stay healthy. Thank you.